Halo Kumaha, Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Libur Natal dan Tahun Baru, kepadatan arus lalu lintas terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Diduga kelelahan, seorang penjaga pos pendakian Gunung Tampomas di Kabupaten Sumedang meninggal dunia. Kepadatan arus lalu lintas warga yang berlibur di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat semakin parah akibat pohon yang tumbang menutup jalan. Kita ke informasi utama, libur Natal dan Tahun Baru kepadatan arus lalu lintas terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, antrian kendaraan mengular hingga 3 km. Kondisi yang sama juga terlihat di berbagai lokasi lainnya. Kemacetan arus kendaraan menuju sejumlah objek wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat terjadi di beberapa titik seperti Jalan Setiabudi, Jalan Gudang Kahuripan, hingga Jalan Sersan Bajuri pada hari Minggu pagi. Laju kendaraan pribadi dan bus pariwisata dari luar kota seperti Jakarta, Bogor, dan beberapa daerah lain di Pulau Jawa hanya bisa bergerak perlahan. Kemacetan hingga 3 km mengular dari arah Jalan Setiabudi. Jalan ini merupakan perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Sementara dari arah utara Subang, antrian kendaraan terpantau sejak ruas Jalan Raya Cikole menuju pusat Kota Lembang. Berbeda dengan tahun lalu, pada tahun ini tidak ada lagi pembatasan, baik jumlah pengunjung objek wisata maupun jalan, karena angka COVID-19 semakin menurun. Terowongan kembar di ruas tol Cileunyi Sumedang, Dawan atau Cisumdawu sudah difungsikan sejak 1 pekan lalu. Terowongan sepanjang 475 meter ini merupakan terowongan dalam tol pertama di Indonesia. Pada Minggu pagi terjadi peningkatan volume kendaraan yang didominasi kendaraan berplat nomor luar daerah, khususnya dari arah Bandung sejak Sabtu siang. Cepet tak? Oh, biasanya lewat mana? Lewat jalur utama. Santai malah. Terus jarak tempuhnya lebih sebentar. Lebih cepet. Kondisinya kira-kira gimana tadi kan? Ya enak lah. Terus harapannya kira-kira ke depannya gimana nih jalan Ya semoga beres sampai sana aja. sampai Majalengka? Sampai Majalengka. Warga mengaku tol Cisumdawu sangat besar manfaatnya karena memangkas perjalanan dari Bandung ke Sumedang kota menjadi hanya setengah jam. Pastikan ada perubahan dan peningkatan arus lalu lintas yang biasanya sampai gerbang tol pemulihan, saat ini bisa sampai Sumedang dan Cimalaka. Dipastikan adanya peningkatan arus lalu lintas tetapi tidak signifikan karena terpecah arus baik pemulihan, Sumedang, dan Cimalaka. Keluar masuk itu dominan yang masuk dari arah Cirebon. Kalau yang keluar fluktuatif secara umum dipastikan yang dari arah Cileunyi, sehingga hal tersebut yang keluar dominan juga sama yang ke arah Cirebon. Kami sampaikan untuk gerbang tol Cimalaka, kami menghimbau untuk pengendara truk maupun bis dilarang keluar masuk berhubung jalan arteri setelah keluar gerbang tol Cimalaka masih relatif sempit. Kepadatan volume kendaraan juga terpantau di kilometer 84 ruas tol Cipali Subang. Masa libur Natal banyak dimanfaatkan warga untuk berpergian ke lokasi wisata maupun mudik ke kampung halaman. Padatnya arus lalu lintas membuat laju kendaraan di kilometer 84 tol Cipali sedikit melambat, terutama mendekati rest area kilometer 86 tol Cipali. Kendaraan di tol Cipali didominasi mobil pribadi dan bus angkutan penumpang. Pada libur panjang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, ribuan kendaraan pribadi terus memadati kilometer 55.800 ruas tol Jakarta Cikampek Karawang. Pada Sabtu malam, ribuan kendaraan pribadi dari arah Jakarta terlihat menuju 2 ruas tol, yaitu ruas tol Cipali Jawa Tengah serta ruas tol Purbalenyi Bandung. Sementara di ruas kilometer 55.800, kendaraan besar yang melintas diarahkan masuk ke gerbang Kerawang menuju ruas jalur arteri.
Kepadatan arus mudik libur Nataru juga mulai terasa di jalur selatan Jawa Barat, seperti di daerah Limbangan, Garut. Jika sebelumnya baru 6.700 kendaraan, kini sudah melonjak menjadi 18.000 kendaraan yang melintas di kawasan Limbangan. Begitu juga dari arah Tasikmalaya menuju Jakarta dan Bandung dari angka 6.100 menjadi 11.000 kendaraan. Jalur selatan itu karena memang tipologi jalannya dari yang belok-belok ada yang lurus ya. Kita mewaspadai begitu masuk ke Nagrek gitu. Nagrek, kita teman-teman tahu Nagrek ke arah Limbangan terus ke arah Malambong, Gentong, itu memang arus lalu lintasnya nanjak dan menurun dan belok-belok. Itu juga menjadi fokus kita dalam pengamanan arus mudik atau harus kembali terutama lalu lintas. Kita sudah tempatkan beberapa anggota di pos-pos seperti yang kita lakukan dalam operasi-operasi sebelumnya. Untuk mengurangi kepadatan yang lebih parah, polisi memberlakukan sistem one way dengan mendahulukan kendaraan dari arah Jakarta. Tim Liputan melaporkan. Kemacetan arus kendaraan juga terlihat di ruas jalan menuju kawasan wisata. Di Jalan Asia Afrika Kota Bandung, ribuan wisatawan memadati kawasan ini pada malam Natal. Banyaknya wisatawan membuat petugas mendirikan posko untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan. Memasuki malam Natal, kawasan Asia Afrika Kota Bandung didatangi ribuan wisatawan dari dalam maupun luar Kota Bandung. Menumpuknya wisatawan di kawasan Asia Afrika disebabkan adanya pelonggaran aturan bagi wisatawan yang masuk ke Kota Bandung. Hal ini juga menyebabkan kemacetan parah di sekitar Jalan Asia Afrika akibat banyaknya wisatawan. Para wisatawan sengaja berlibur ke kawasan ini untuk mengisi libur panjang bersama keluarga. Sekalian bawa anak main. Bawa anak main. Nah Bu, ini Ibu sendiri asalnya dari mana berarti Bu? Dari Malembet. Dari masih Kota Bandung. Ya. Nah Bu, ini dengan situasi kayak gini sendiri gimana nih penilaian dari masyarakat sendiri Bu? Ya kalau sekarang kan udah mulai rame lagi ya semenjak Covid itu. Tapi ya kita tetap harus waspada juga sih. Untuk mengantisipasi kejahatan di kawasan wisata, petugas dari Polda Jawa Barat mendirikan posko keamanan. Mereka juga berpatroli berkeliling dan mengimbau agar masyarakat tetap waspada dengan tindak kejahatan di areal wisata. Asia Afrika sangat padat, namun demikian masih kondusif karena dari keamanan gabungan di Pamopid, Polrestabes, Polda, kita melaksanakan pengamanan menghadapi liburan panjang dan tahun baru, Natal dan tahun baru. Dan untuk mengantisipasi adanya kejahatan maupun tindak pidana, kami melaksanakan mobiling, melaksanakan himbauan agar selalu menjaga keselamatan baik barang maupun jiwa, sehingga tidak ada kejadian dan situasi tetap kondusif. Prediksi ini akan terus bertambah dan akan terus menaik tingkat keramaiannya sampai dengan tanggal 2 di puncaknya nanti. Kepadatan arus kendaraan juga terpantau di wilayah Kota Banjar. Kota Banjar adalah wilayah persimpangan antara warga yang menuju ke Jawa Tengah atau yang akan berlibur ke Pangandaran. Antrian panjang kendaraan terlihat menuju lokasi wisata Pangandaran. Pihak kepolisian juga terus memantau peningkatan arus kendaraan. Tanggal 24 rencana ada beberapa kegiatan ibadah di beberapa tempat di Kota Banjar, khususnya terpusat di 3 kecamatan. Kapolres Banjar sudah berkoordinasi dengan para pemimpin gereja untuk mengoptimalkan sinergi dengan Pamdal, petugas Polri, petugas TNI, dan teman-teman Bansor dengan Ansor. Pada kesempatan ini saya mohon izin menyampaikan kepada masyarakat untuk bersama-sama menciptakan suasana yang iklim yang kondusif. Kita jaga Kota Banjar kita tetap aman dan nyaman. Sejauh ini situasi dan kondisi keamanan sangat kondusif. Muhammad Rizal dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Bandung dan Kota Banjar. Perayaan Natal di sejumlah daerah di Jawa Barat berlangsung aman dan lancar. Sebelumnya untuk memastikan keamanan serta kelancaran pelaksanaan misa malam Natal, Gubernur Jawa Barat beserta Kapolda Jawa Barat dan Pangdam Siliwangi melakukan pemantauan ke sejumlah gereja di Kota Bandung pada Sabtu malam.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Kapolda Jabar Irjen Polisi Suntana dan Pangdam Siliwangi, Majen TNI Kunto Arif Wibowo melakukan pemantauan ke sejumlah gereja di Kota Bandung Sabtu malam, diantaranya dilakukan di Gereja Katedral Santo Petrus. Ridwan Kamil menyatakan berdasarkan pantauan di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, suasana misa Natal terpantau kondusif hingga Sabtu malam. Selain suasana keamanan yang kondusif, semakin membaiknya kondisi perekonomian menyusul menurunnya pandemi COVID-19 turut menjadi penyebab warga Jawa Barat dapat dengan tenang melaksanakan ibadah misa Natal. Pemantauan juga dilakukan di Gereja GKI dan Gereja GKPI Kota Bandung. Di seluruh Jawa Barat di 27 kota kabupaten, dari laporan Pak Kapolda, Pak Pangdam yang dimonitor dari tadi siang sampai malam ini, situasi 100% kondusif. Ya. Kami sangat bahagia melihat warga Kristiani berduyun-duyun ke gereja sampai antrian beberapa sesi, menunjukkan situasi beribadah sudah sangat baik. Di tengah COVID pandemi juga sudah surut, semua wilayah sudah PPKM level 1, menandakan kita sudah normal lagi, kira-kira begitu. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami mengucapkan selamat berbahagia, selamat Hari Natal tahun 2022 dengan penuh sukacita, penuh damai, dan selamat menyambut tahun baru 2023 juga. Nah, sedikit setelah ini kita fokus pada penjagaan di tahun baru, karena itu satu rangkaian. Mudah-mudahan Jawa Barat aman, nyaman, terkendali, ekonomi berlangsung, ibadah juga lancar berkat kerja semua. Belasan personel gegana Brimopolda Jawa Barat bersenjata lengkap diterjunkan untuk melakukan sterilisasi dan pengamanan jelang malam misa Natal. Salah satunya di Gereja Karmel, kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi hal yang tidak diinginkan. Dalam sterilisasi ini, petugas tidak menemukan benda atau barang mencurigakan. Dari data Polda Jawa Barat, ada 1.210 gereja yang menjadi objek sasaran pengamanan. 26.000 personel juga dikerahkan untuk pengamanan misa Natal dan Tahun Baru. Yang perlu diapresiasi ya, karena memang dengan adanya sterilisasi ini kita jadi aman, merasa tidak ragu lagi untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Dan juga yang penting semua tuh bisa kita rasakan bersama, baik dari pihak yang keamanan maupun dari pihak umat, semua merasakan manfaatnya. Dari Gereja Karmel Lembang tadi sudah dilaksanakan sterilisasi dari Jibom Sabril Polda Jabar, berikut dari K9 Polda Jabar. Kita melaksanakan sterilisasi tempat-tempat, baik tempat ibadah, lokasi, objek, kemudian gudang dan area yang akan digunakan untuk kegiatan Natal nanti malam. Siap, Komandan. Betul, tetap kita selama 1x24 jam melaksanakan pengamanan ya, karena kita juga sekarang sedang melaksanakan operasi lilin Lodaya 2002, jadi anggota yang terploting baik di rumah ibadah, di jalur dan di pospam sudah tergelar. Jadi kami antisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan yang terjadi ketika pelaksanaan Natal di wilayah Lembang khusus. Di Kabupaten Kuningan, jelang perayaan Natal, tim unit penjinak bom Brimopolda Jabar bersama anggota Polres Kuningan melakukan sterilisasi sejumlah gereja. Dengan membawa peralatan khusus, tim Jibom menyusuri secara teliti area luar dan dalam ruangan gereja yang digunakan untuk perayaan Natal. Pemeriksaan dilakukan di Gereja Pantai Kosta Indonesia dan Gereja Katolik Hati Kudus Yesus di Jalan Kepuh Kuningan dengan menggunakan alat deteksi logam. Kegiatan kita hari ini itu adalah untuk sterilisasi tempat ibadah dalam ini gereja, bagaimana nanti akan digunakan untuk masalah beribadah dalam rangka perayaan Natal dan ibadah di Tahun Baru. Sengaja kami memanggil juga dari tim Brimob yang memang sesuai dengan fungsi tugas dan ahlinya untuk memastikan bahwa pengecekan di setiap tempat ibadah ini di gereja ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan jika memang ada hal-hal yang sekiranya patut dibicarakan atau jadi atensi, maka dari tim Jibom sendiri bisa memberitahu setiap langkah-langkahnya. Sama dengan kepolisian dan sebagainya, memang setiap tahun udah rutin gitu ya. Dari kemarin juga udah ada penjagaan dan yang kami berdoa semoga semuanya lancar, aman buat semuanya lah gitu. Intinya semoga Natal yang kami rayakan ini menjadi berkah buat semuanya.
Sehingga Untuk perayaan Natal tahun ini berarti sudah 100% jemaah yang boleh hadir ya Pak? boleh Sudah hadir. boleh ya. Jadi kami sudah bebaskan, silahkan datang. Memang karena kami malam Natal itu ada 2 kebaktian, lalu hari Natalnya, hari Minggunya ada 1 kebaktian. Jadi biasanya udah dengan sendirinya terpecah, jadi tidak numpuk dalam satu saat. Gitu ya. Sterilisasi 8 gereja yang ada di Kuningan seperti ini memang selalu dilakukan oleh aparat keamanan menjelang perayaan Natal. Tim Liputan melaporkan.